Alat evaluasi. A. Jenis-jenis alat evaluasi. Yang pertama tertulis. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Yang kedua, lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Toha menjelaskan bahwa tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Yang ketiga, perbuatan. Tes perbuatan, yaitu tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan melaksanakan tugas sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. B. Alat evaluasi dalam bahasa Indonesia. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai suatu pembelajaran bahasa Indonesia diselenggarakan untuk mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan telaah mendalam terhadap kebutuhan yang terpenuhi. Evaluasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa tes bahasa yang meliputi tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Lalu ada satu tes deskriptif. Adalah sejenis tes yang hanya menekankan atau berkaitan dengan salah satu aspek kebahasaan tertentu pada satu waktu tertentu. Yang kedua, tes integratif tidak secara khusus mengetes salah satu aspek kebahasaan atau keterampilan berbahasa tertentu, melainkan sebuah tes dalam satu waktu tertentu meliputi beberapa aspek kebahasaan dan keterampilan berbahasa secara sekaligus. Yang ketiga, tes pragmatik. Tes pragmatik dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau tugas yang menuntut siswa untuk menghasilkan bahasa sesuai dengan pemakaian bahasa itu secara nyata. C. Persyaratan alat evaluasi. Yang pertama, valid. Suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, reliable. Suatu tes yang sahih atau valid adalah reliable. Tetapi suatu tes yang belum tentu valid, reliabilitas suatu tes menunjuk kepada ketetapan konsisten atau stabilitas hasil tes atau suatu ukuran yang dilakukan. Yang ketiga, objektif. Penskor hendaknya menilai menskor apa adanya tanpa dipengaruhi oleh subjektif, penskor atau faktor-faktor lainnya di luar yang tersedia. Yang keempat, praktis, mudah dan murah. Suatu alat ukur dikatakan praktis apabila biaya alat ukur itu murah. Di samping itu, alat tersebut mudah diadministrasikan, mudah diskor, dan mudah diinterpretasikan. Yang kelima, norma. Dalam hal ini, norma diartikan sebagai patokan kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan dalam pengambilan keputusan.